Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini tanggal 26 Juli 2023, embun pagi Islam memberi solusi hadir di tengah-tengah kita ya. Masih di bulan Muharram ya. Kita pun akan mencoba membahas lagi sebuah amalan di bulan Muharram yang minggu kemarin juga bertepatan dengan 1 Muharram ya. Insya Allah pemirsa Bandung TV ya, guru kita semua ya telah hadir di tengah-tengah kita ya. Makin sehat, makin fit. Tentu saja ada hal sesuatu yang kurang ini dikit ya, itu agak biasa gitu ya. Tapi beliau siap memberikan kita pencerahan, siap memberikan kita jalan keluar ya dari segala setiap masalah baik dari kondisi bangsa, kondisi keluarga yang lain-lain gitu ya. Tentu kita akan coba bahas. Baik, tanpa lama-lama mangga kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bandung TV, ini masih punya yang WA tentang amalan Muharram ya. Amalan Muharram itu satu saum ya. Nabi SAW mengatakan, bila usiaku panjang, maka aku akan banyak saum pada bulan Muharram. Nah, ini berbeda pendapat ya. Jadi bagi pemirsa yang punya utang, bayar. Nah, saum qada itu termasuk wajib ya. Karena termasuk wajib, maka bila tidak dibayar ya dosa ya. Nah, kedua, saum sunnah. Silahkan, ada yang saum Daud, yang selang sehari ya. Ada yang Senin Kamis, ada yang tengah bulan, silahkan. Itu saum sunnah bagi yang mengatakan aku banyak saum pada bulan Muharram, maksudnya saum sunnah. Ada yang mengatakan juga saum Muharram. Memang wilayah ikhtilaf itu sangat banyak ya. Dari mulai tanggal 1, 10, 3, 5, 7, 9, 10, tanggal 8, 9, 10, bahkan ada yang 9, 10, bahkan ada yang tanggal 10 saja, silahkan. Tapi Nabi SAW tahun depannya sudah wafat. Jadi saum Muharram itu yang diperintahkan oleh Nabi, tapi Nabi sendiri tidak sempat melaksanakan. Karena itu pemirsa Bandung TV, bagi yang saum silahkan. Ini kesempatan baik ya. Yang kedua, amalan Muharram itu menggembirakan anak-anak yatim. Insya Allah kita juga akan bawa ke charter nih. Anak-anak yatim kita gembirakan ketika kita tanya, bagaimana mau makan mau renang gitu kan. Kalau bisa ngeredam aja Pak katanya. Jadi mereka tersenyum katanya, maka Allah akan memberikan senyuman kepada kita. Mereka bahagia, Allah akan berikan berbagai kebahagiaan. Bahkan katanya bila anak-anak yatim tersenyum bahagia, pintu langit itu dibuka, barokah Allah mengalir dari langit dan bumi. Nah, ada yang bagi makanan silahkan, ada yang bagi pakaian silahkan, ada yang hitanan masal. Saya kemarin ngaji di mana itu, di Rancalwa ya, itu khusus hitanan masal, biasanya sampai 50, 70 silahkan ya. Ada yang bagi sembako silahkan, ada yang khusus kebutuhan anak sekolah dari mulai buku, sepatu, pakaian, seragam silahkan. Yang penting bulan Muharram bulan kepedulian sosial. Bulan Muharram adalah bulan menggembirakan yatim miskin dan duafa. Konon kabarnya surat Al-Maun itu bulan Muharram. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu yang orang yang mendustakan agama? Maknanya adalah ya dusta ya, sholat dusta, Berbohong lah berarti ya. Bohong, saumnya bohong, hajinya bohong. Itu orang-orang yang fadzalika ladzi yad'ul yatim. Itu orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Nah, kemudian wala yahudu 'ala ta'amil miskin, tidak ngasih makan kepada orang miskin. Bahkan Rabbi anjilni munjala mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi. Wa anta khairul munjilin, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Nah, pemirsa Bandung TV, Nabi ditanya,
apa pintu barokah di rumah itu? Kata Nabi, bila ada anak yatim atau miskin, yatimun mukrimun, anak yatim yang dimuliakan. Mana dimuliakan itu apa? Disekolahkan, makanannya layak, pakainya layak. Bahkan ada keterangan makanan yang kita makan harus sama dengan anak yatim yang dimakan. Untuk ini, bagi yang mampu silahkan siapkan kamar khusus, muliakan anak yatim. Selama kita memuliakan anak yatim, itu insya Allah Allah akan memuliakan kita. Begitu anak-anak yatim terlantar, maka Allah akan membuka pintu terlantar. Nauzubillah subhanallah. Nah, ada yang sedekah, ada yang membangun panti asuhan untuk keluarga besar HG10 ya, Harapan 10 juga sama ya. Tolong ke rumah, kata. Kenapa? Hari Jumat, hari Kamis itu bagian dari cara memuliakan anak-anak yatim. Ya, pokoknya bulan Muharram lah ya, bulan Muharram. Nah, berikutnya bahkan Nabi mengatakan, kalau ingin berjumpa dengan aku, cari aku di masjid. Di masjid tidak ada, cari aku di wajulusu ma'al fuqara, duduk bersama orang fakir. Bila tidak ada, cari aku di istri-istriku. Berarti Nabi sering masjid, anak yatim, istrinya. Artinya kalau mencari Nabi itu tidak akan beda jauh dia. Ya, itu aja. Masya Allah. Itu aja. Itu jadi isyarat bahwa Nabi SAW itu sangat penyayang pada anak yatim. Dan itu yang menyebabkan kenapa waktu Rasul wafat, yang kencang nangis itu anak-anak yatim. Ya Allah. Dan Nabi dapat gelar Abu Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Karena itu momentum yang tepat bulan Muharram itu untuk peduli kepada yatim miskin dan bapak. Silahkan sesuai dengan kemampuan ya. Mau ngasih makan silahkan, mau ngajak piknik silahkan. Karena ketika anak-anak yatim gembira, dipastikan Allah akan memberikan kegembiraan kepada kita semua. Tidak mungkin gembira itu datang kalau kita tidak pernah menggembirakan. Masya Allah. Jemput bahagia dengan cara apa? Membahagiakan. Jemput kesembuhan dengan cara apa? Menyembuhkan orang lain. Jemput potongan Allah dengan cara apa? Menolong orang lain. Nah, jemput dengan apa? Rahmat Allah dengan cara apa? Merahmati orang lain. Kapan nih? Bulan Muharram. Itu Pak Gung. Oke. Baik. Pemirsa di rumah ini luar biasa ya. Memang apa? Rasul itu dengan anak yatim itu identik dengan ini tangan ya, sangat dekat. Memang itu juga menjadi ujian bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita juga dimampukan sehingga kita bisa mengurus anak yatim. Baik pemirsa di rumah ya, nanti kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi ya. Masih di line interaktif yang sama di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah bisa konsultasi lewat WA, tentu saja dengan waktu tepat ya. Baik Tan, sebelum kita lanjut Tan, banyak yang bilang bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang tepat buat menikah. Ini gimana Tan? Atau itu sebenarnya ada rujukan atau gimana Tan? Sebetulnya rukun nikah kan hanya 5 ya. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. 5. Adapun kapan nikah itu gitu kan, itu ma'ruf. Ma'ruf itu hasil kesepakatan dua belah pihak. Kalau umpamanya cenderung hasil kesepakatan pihak laki perempuan Muharram. Tidak ada satu ketetapan nikah harus bulan Muharram, tidak. Tapi kalau ingin mencontoh Nabi itu tiap hari Jumat nikahkan. Karena Jumat itu libur. Nah, jadi esensinya bukan Jumatnya tapi liburnya. Sehingga pas nikah itu tidak mengganggu pekerjaan orang. Yang ngajar tidak meninggalkan siswanya, pegawai negeri tidak meninggalkan kerjaannya. Makanya makin banyak yang hadir makin barokah. Mempelai itu. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu sangat sembunyi, kecuali nikah.
Nah, jadi ini jadi dasar bahwa nikah itu harus rame. Supaya rame ya hari libur. Kalau hari Sabtu libur ya Sabtu. Hari Ahad libur ya hari Ahad. Nah, adapun Muharram itu tergantung kesepakatan beberapa pihak. Nah, kesepakatan Muharram, kesepakatan Zulhijjah. Saya nikah bulan Safar karena kesepakatannya bulan Safar. Karena istri saya Sofaria, jadi lahirnya bulan Safar. Ya, gitu lah. Terlepas diidentikan dari zaman dulu saya mendengar itu tidak baik yang lain-lain juga pada akhirnya enggak. Alhamdulillah tadi. Masya Allah. Walaupun sekarang ini bukan bulan malah kosongin gedung ya. Iya. Ingin di Pusdai umpamanya. Ingin di mana Ballroom di Sudirman. Lihat kusungnya kapan? Oh Safar. Saya nikahkan kemarin Safar ya. Kenapa Kang Safar Kang? Kosong Natal katanya. Bagus saya bilang. Justru kita harus apa ya? Harus ada aneh lah. Sehingga image bulan sial itu tidak ada. Kemudian gini tadi karena ini kejadian nyata ya, apa sebelum kira-kira 10 tahun yang lalu lah saya mendengar. Karena ada di sini tuh yang mau nikah. Agak aneh dia ngambil waktunya tuh hari jam kerja. Saya pertama ditanya alasan kirain tuh ngitung-ngitung gitu tuh. Ternyata bukan sekedar ngitung yang lain-lain karena memang nanti kalau pas saat kerja dia tidak bawa anak sama ininya katanya. Oh iya. Itu gimana tuh kayak gitu kan? Iya. Saya itu baru mendengar pertama kali itu agaknya dan jadi luar biasa. Ada juga yang kayak gini gitu tadi. Ya gini. Ini kisah nyata ini. Nikah siasah ya. Nikah itu kan politik. Iya, okay. Disiasati. Luar biasa. Karena disiasati gimana supaya hemat. Ya. Gimana supaya tidak mubazir. Iya. Karena kalau hari libur umpamanya nih. Iya. Kalau kata istri saya Pak 1.3 katanya. Jadi kalau undangan 50 ya harus nyiapkan makanan 150. Oke. Sedangkan kemampuan kita kan terbatas. Makanya mau tidak mau ambil hari kerja, tapi tentu komunikasi dengan pimpinan, komunikasi dengan teman-teman kita di kantor penting itu. Tidak masalah silahkan. Berarti itu intinya memang kesepakatan itu paling penting ya. Karena Rasul juga zaman dulu tuh mengedepankan musyawarah. Biasa deh. Ya. Coba ada segini. Sama ada surat Asyura ya. Itu musyawarah. Kata Nabi, al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Allahu Akbar. Wal furqatu ajabun. Perpecahan itu ajab. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Nabi itu sukses karena musyawarahnya luar biasa. Waktu perang Uhud, semua perang itu musyawarah. Karena itu apa ya, perang yang dipimpin oleh Nabi rata-rata sukses. Luar biasa. Rasul mendengar. Bahkan ketika buntu ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu para senior lah yang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan ada sahabat yang hartanya, jiwanya, anaknya dikasihkan kepada Nabi. Luar biasa, Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Tapi ketika usul perang Uhud, Rasul masih merenung. Hanya Salman yang usulkan. Salman itu baru masuk Islam. Ya Rasul gimana? Kalau arah datangnya musuh kita kali paling. Dalamnya 2 kali berdiri kuda, lebarnya 2 kali loncat kuda. Sodakta. Sampai sahabat merenung, kenapa Rasul tidak mendengar Abu Bakar? Tidak mendengar Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu menunjukkan bahwa ketika musyawarah bukan kedekatannya. Bukanlah karena mertua nih salah oke bener gitu ya. Tapi kualitas orang. Luar biasa. Anzilunas manajilahu. Tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Keren. Dan itu yang jadi awal perang Parit. Dan memang umat Islam menang besar. Bila perang Parit kalah, Islam nggak nyampe ke pelosok dunia. Dan itu siapa usul yang punya ide? Salman. Salman Al-Farisi tadi. Bukan mantunya, bukan sahabat dekatnya, bukan besanya gitu ya. Tapi orang yang baru masuk Islam beberapa saat. Artinya Rasul dengan kebersihan hati, dengan kebesaran jiwa melihat kalau selama apalagi terlepas masuk Islamnya agak lama, orang baru, tetapi ketika ininya lebih benar ya diambil. Itu yang kata Sayyidina Ali. Dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil. Masya Allah. Kita jangan nutup mata. Wah, kalau orang lain nggak didengar, kita nggak bisa. Makanya kebaikan itu bukan hanya milik satu orang.
Karena ada orang yang egois itu kan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Cirinya apa? Ketika dia melucu, itu wajib ketawa. Ketika orang lain melucu, walaupun lucu, dia tidak ketawa. Itu orang-orang egois. Padahal Nabi itu sampai ketika ngurus makan tanaman aja, antum a'lamu. Engkau yang lebih paham. Jadi kejujuran ilmu adalah, kejujuran ilmu itu mengakui ilmu orang lain dan menyadari dirinya ada kekurangan. Masya Allah. Itu kejujuran ilmu. Makanya orang-orang yang baik biasanya kalau mendengar, dengar gitu. Banyak orang kan yang ingin didengar terus. Orang lain bicara dia nggak mau dengar. Apalagi di media sosial yang sekarang ini tadi luar biasa ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa di rumah, lanjut lagi ya, karena tadi gini tadi ya. Kan dalam Rasul itu ketika perang itu tidak semuanya selalu menang tadi ya. Pasti ada yang kalahnya aja tadi. Iya. Dalam artian tentu koefisien kemenangannya lebih besar dibanding yang kalahnya. Tetapi sebuah fakta ada yang kalahnya juga gitu dia. Iya. Ini sebenarnya Gusti Allah ingin menunjukkan hal apa coba? Saya waktu pertama kali naik ke Bukit Uhud ya, itu terkenal kan kekalahan yang luar biasa. Ya. Dari orang kafir itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Luar biasa, Masya Allah. Amanah Nabi, jangan tinggalkan bukit ini. Nah, itu 60 pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jasdid waktu itu. Jadi perang, kalah umat kafir, meninggalkan ghanimah. Nah, karena sudah kalah pada pergi, yang 60 pasukan itu lupa nasihat Nabi. Apapun kondisi, menang, kalah, jangan tinggalkan bukit ini. Melihat harta rampasan perang pada turun. Itu yang dalam hadis, hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Ya, Khalid bin Walid melihat posisi ini kosong, ya langsung naik, marah, wah habis semua. Nabi tidak pernah rontok giginya kecuali waktu perang Uhud. Ya Allah. Nah, itu ada pelajaran di situ. Satu, kita harus taat kepada pemimpin. Apapun alasannya, pemimpin itu katanya wakil Tuhan. Benar ya itu ya. Luar biasa, Masya Allah. Walaupun tentu ketaatan yang sesuai ajaran agama. Karena kalau sudah melenceng, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat. Nah, yang kedua, al khianatu tajlumat wal faqra. Khianat itu bisa mendatangkan kematian dan kemelaratan. Ya Allah. Kematian dan kekalahan. Kematian dan kesengsaraan. Itu Nabi mengalami itu. Yang kedua, hati-hati dengan cinta dunia. Makanya kalau cinta dunia berlebihan, dipermainkan nilai itu dunia terus. Allah. Banyak orang yang tidak istiqomah dalam kebaikannya karena melihat harta yang banyak. Nah, untuk ini semua kalahnya Nabi ada ilmu di situ. Kalahnya Nabi ada ilmu di situ. Oh, ini pelajaran begini, bahwa setingkat sahabat saja ada lupanya. Allahu Akbar, ya Allah. Sahabat itu kalau ketemu dengan 4 orang ini langsung malingkan muka ya, gini aja. Masya Allah. Karena di saat Islam membutuhkan malah dia malah khianat. Ya. Ketika Islam membutuhkan tenaganya dia hinat. Sampai turunlah ayat fabima rahmati minallah lintalahum. Disebabkan dengan rahmat Allah adalah engkau lemah lembut sama mereka. Fa'fu anhum, terserah atas matos hampura. Ya Allah. Wasawirhum, ajaklah musyawarah kembali. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Bila engkau punya rencana, tawakallah kepada Allah. Walau kunta fadzon ghalidul qalbi lang fadu min haulik. Kalau engkau kasar sama mereka, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Turun ayat ini, Rasul memaafkan. Itu Nabi mengungkapkan, saya tidak akan maafkan dia. Sebelum turun ayat perintah memaafkan dia. Karena khianat itu menyakitkan. Tapi ini tadi kebesaran seorang Rasul melihat pengkhianatan anak buah lah dalam tanda kutip itu, karena kan pengkhianatan itu selalu identik dengan memang itu luar biasa tadi ya. Pengkhianatan itu kan ada sampai kalau dalam terjadi peperangan itu sampai kabur atau membela itu emang ya dalam sejarah itu memang harus dibunuh dalam tanda kutip tadi ya. Makanya saya waktu itu pertama kali ziarah ke Hamzah Hamzah ya. Itu kan Sayyidus Syuhada ya. Itu sampai wafat kan Hamzah itu syahid.
disolatkan 37 kali oleh Nabi kan ya, waktu itu. Dan setelah itu langsung yang ribuan itu, puluhan ribu yang meninggal. Hamzah disolatkan di situ, kemudian yang lainnya di Baqi ya, di Madinah. Itu 60 tahun kemudian Madinah banjir kan, jadi ketutup lumpur pahlawan Uhud itu. Akhirnya kaum muslimin gali kedalaman 1 meter, kecangkul kaki Sayyidina Hamzah. Ya Allah. Itu keluar darah. Kalau sudah 60 tahun. Itu jadi syarat bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimakan oleh bumi. Bahkan konon kabarnya ada yang meyakini sampai sekarang ini para pahlawan yang mati syahid itu bisa menolong orang-orang yang hidup. Ya Allah. Itu yang dalam apa tuh salat Badar. Tawassalna bi bismillah li ahlil badri ya Allah. Ya Allah. Kami bertawassul dan basmalah dan tawassul para pahlawan Badar. Itu bukan musyrik itu. Karena dengan kebaikan orang-orang Badar kita minta selamat. Itu benar. Kehidupan sekarang ini jangankan para pahlawan ya. Saya pernah cerita ada seorang profesor mau ujian di Malaysia, bingung karena tiba-tiba blank aja yang dihafalkan hilang. Dia wudu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, dengan kesolehan ayah saya, karena ayahnya soleh banget, dengan amaliyah kesolehan ayah saya, tolong kami. Itu Ustadz katanya, yang dihafalkan muncul kembali dan saya jadi dosen tamu di Malaysia. Allahu Akbar. Ini setingkat lokal lah itu ya, apalagi para pahlawan Badar gitu kan. Nah, jadi orang yang meninggal yang soleh itu kebaikannya aja bisa menolong keluarganya. Ya sekaligus juga ini juga klarifikasi dalam tanda kutip bahwa ya akhir-akhir ini banyak dalam sebuah pemikirannya kalau tawasul itu tidak nilai gitu tadi ini kan ya sekaligus juga karena memang ya kalau setengah-setengah baca setengah-setengah atau tidak mendengar yang lain-lain pasti jadi yang salah luar paham. Tuh jadi salah paham nantinya bahkan kalau sudah salah paham jadi paham salah luar biasa bahkan nanti diujungkan dengan kemusyrikan kan itu iya, bahaya tadi. Kurang kan jadi pahlawan tuh bisa tuh. Allahu Akbar, Masya Allah, keren banget. Iya. Baik pemirsa di rumah ya, masih kita ada 2 segmen ke depan dan pembahasan juga belum dimulai, itu baru awal saja. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya, banyak sekali WA yang masuk ini ya, luar biasa ini ya. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Tadi kita mulai saja tadi ya. Ini luar biasa nih, takut kita tidak terini karena ini banyak sekali. Ini tadi ya, ini juga selalu ada yang menanyakan dari 826 tadi. Ini peristiwa Muharram ini sebenarnya dalilnya sahih atau tidak katanya tadi? Ini gimana tadi? Mohon penjelasannya. Jadi jangankan para ulama ya, hadis saja harus zon ya. Kalau qat'i Quran kan, nah, zon itu ragu. Makanya kalau orang mendalami hadis terlalu banyak lupa Quran itu pagdu. Luar biasa. Ya. Karena setelah 100 tahun Nabi wafat muncul hadis. Jangankan 100 tahun ya. Ya 5 hari, 6 hari aja beda itu. Saya pernah nggak santri ya, 5 orang, Pak Maman tukang minyak, ujungnya Pak Maman pabrik minyak, itu kebayang gitu. Keren banget. Nah, apalagi pendapat orang. Tapi ada dasar hukumnya. Kata Imam Ghazali, bulan Muharram itu 100 lebih peristiwa. Nabi Ayub sakitnya bulan Muharram, sembuhnya itu. Nabi Nuh bahkan ketika Rasul pertama ke Madinah itu, jadi saum mereka itu tanggal 9. Karena memperingati peristiwa Nabi Nuh, gitu kan. Akhirnya kata Nabi untuk membedakan saum peringatan Nabi Nuh dengan umat Islam tamat tanggal 10. Itu kan. Nah, Asyura namanya kan. Nah, ada juga Nabi Ibrahim di Bakar Jamalud sembuh selamatnya. Nah, bulan Asyura juga. Siapa lagi? Nabi Ayub, Nabi Adam, semua. Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Musa juga sama. Itu waktu dikejar Firaun, selamatnya bulan Muharram. Tapi ini kata Imam Ghazali. Tapi saya yakin yang namanya ulama besar itu pasti min adillatiyah tafsiliyah.
punya dalil yang terperinci. Wal ilmiah, secara ilmiah, tidak mungkin sembarangan. Ya. Tapi kalau itu dijadikan rujukan, peristiwa muharam sangat banyak, dibetulkan karena ada rujukannya, ada kitabnya. Itu kata Imam Ghazali, gitu ya. Nah, itu saya pikir penjelasannya luar biasa ya, karena terkait banyak peristiwa yang luar biasa, sehingga tetapi ketika dikaitkan dengan harus ada yang lain-lain ya, kita juga jadi capek juga menjelasnya tadi kadang-kadang. Yang penting jadikan Muharram itu esensi. Yang penting momentum Muharram itu Keren. untuk ibadah ritual dan sosial. Itu aja lah ya. Bagus. Baik, lanjut lagi pemirsa di rumah, ini di 421 nih. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan saum Muharram itu katanya? Karena memang dan di kami ini kan ada santunan buat tiap bulan Muharram gitu, dan itu sebenarnya dibetulkan atau dibolehkan atau gimana kan itu? Ya, sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada Ya. batasan, ya. Karena berbicara santunan itu kebutuhan. Oke, luar biasa. Dan kebutuhan itu tidak identik hanya bulan Muharram ya. Biasa ini benar. Betul Nanti sekali. batan teing gitu ya. Luar biasa ini. Daripada tidak, mulai bulan Muharram. Ada kawan saya tuh setahun sekali cuci gudang ya. Jadi lemari pakaian buka semua, bagikan bulan Muharram. Lama-lama cenah. Ternyata yang butuh itu bukan yang Muharram. Allahu Akbar. Ada yang sakit, ada yang masuk sekolah, ada yang rumahnya roboh. Ternyata bukan hanya bulan Muharram. Saya bilang justru kalau bicara kebutuhan, saat orang itu butuh kita bantu, itu pahala yang lebih besar. Allahu Akbar. Kalau pas Muharram ternyata cuyah kata orang sudah ya. Ya. Kita masak segala macam, sangat banyak mubazir, Ya. udah dirubah saja. Kapan butuh kita bantu. Nah, tapi daripada tidak, mulailah bulan Muharram. Ya. Mudah-mudahan jadi ada inspirasi gitu tadi ya. Inspirasi nanti kesananya memuharamkan bulan lain. Oke. Itu. Karena jangan selalu diidentikan dengan masalah ada dalil yang lain-lain, karena memang tidak semua peristiwa itu memang harus ini tadi, karena ada yang diperintahkan, ada yang tidak dilarang kan. Itu Ya. gimana tadi? Jadi kadang-kadang gini, orang dalilnya banyak, cuma beda namanya. Oh gini, waktu saya baca ayat Quran ya, sampai Rasul ke Madinah, itu disatukan antara muhajir dan ansor. Oke. Wah, itu luar biasa ya. Mungkin melalui kerja bakti, melalui santunan, melalui pengajian, ronda malam mungkin kalau kita ya. Sampai muhajir itu tidak merasa pendatang. Ansor itu merasa punya saudara baru. Itu pandainya Nabi. Sampai ke orang Ansor tuh, saya punya kebun, sok garap. Saya punya kambing 5, sok doa untukmu. Saya ada riwayat ini. Ketika orang Ansor itu hajatan, siapkan kepala kambing. Tolong berikan ke Syiah, ke muhajir. Oh langsung berikan. Syiah itu bukan senang, malah merenung. Jangan-jangan ada yang lebih butuh dari saya. Padahal dia sedang butuh. Luar biasa. Akhirnya dikirimkan ke si B. Si B juga sama. Bukan saya tidak senang, saya senang. Tapi jangan-jangan ada yang lebih membutuhkan dari saya. Ini dari ke si C, kepala kambing itu. Sampai akhirnya kepala kambing itu kembali ke si A. Allah. Gitu, ya. Itu yang dalam Al-Quran itu. Keren. Saking dekatnya persaudaraan antara muhajir dan ansar, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka membantu saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan. Itu Al-Hasr ayat ke-9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Membantu saudaranya walaupun dia sangat membutuhkan. Itu persaudaraan yang didasarkan oleh kasih sayang yang luar biasa. Muhajir Ansor itu. Nah, karena itu bila lihat kejadian ini sebetulnya alangkah malunya. Saya waktu ke Cianjur 4 kali ya. Itu Masya Allah ya. Nangis ya. Tapi saya sempat di jalan merenung lebih nangis lagi. Karena sekarang ini saya kapan ya? Tadi malam ada yang pesta di mana? Di Madura ya kalau nggak salah. Itu emasnya 1 kilo. Oh ya. Itu sampai coba di saat orang lain membutuhkan. Luar biasa ya, Masya Allah. Itu yang menyebabkan kenapa kesenjangan sosial itu bila kita lakukan besar sekali dosanya, melebihi menjinai ibunya sendiri. Allahu Akbar ya Allah. Karena di saat orang lain butuh bantuan malah dia pamer perhiasan, pamer kekayaan. Itu yang diboleh di dalam Islam itu. Setan itu sangat senang kepada siapa? Al-ghaniyun mutakabirun. Orang kaya tapi sombong. Ya Allah.
Jangan sampai lah, jangan sampai. Karena memang ya itulah ya, di tengah kondisi bangsa zaman ini yang sedang, apalagi semuanya didokumentasikan dalam, karena setiap orang punya handphone masing-masing, sehingga ya itu tadi ya kepekaan itu ya. harus mulai ini, karena ya jangan sampai ya udah mah kita tidak ngasih, tidak yang lain-lain gitu ya, tidak secara realnya gitu, malah cuman hanya nginin doang. Ada 1 kilo Masya Allah. pakai masuk gitu sampai deng Allah Akbar, ya Allah. Ini Firaun yang baru ini. Malu lah kita tuh ya. Makan saya pernah waktu nikahin anak ya, ngobrol dengan istri, gimana mas? Alhamdulillah kita kepit sih. Jadi kita tidak usah ramai gitu kan. Kalau toh mau ada rezeki bagi anak yatim lah, lebih baik begitu, bagusnya begitu lah ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita ke iklan. Lai 816 ini tadi, nah ini juga terkait yang kemarin, pasti ini juga biar nggak ini tutas ya. Ini power oboy katanya, pawai obor ada contohnya nggak katanya? Ya, karena selalu identik Muharram itu, kenapa sih harus kita nyiapin lagi obor lagi, belum ribuh lagi, coba tadi gimana katanya? Ya, selalu aja 3 tahun tidak ramai lah ya kita tuh, karena COVID kan. Al-Quran mengatakan wabasyiril mu'minin, gembirakan orang-orang yang beriman. Istilah gembirakan itu kan ada yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, ada yang gembira bermakna pengajian, ada gembira bermakna santunan, ada gembira bermakna pawai, ada gembira bermakna tabligh akbar, ada gembira bermakna musik. Selama esensinya kebaikan, karena syair itu pasti jadi syiar. Syiar itu berawal dari syair. Nabi SAW ketika sampai ke Madinah disambut dengan nyanyian, dengan tolak al-badun dan seterusnya. Rasul tersenyum dan mengatakan, inna mina syair hikmah, sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah. Dalam hadis itu, siapa yang mencintai sesuatu, dia jadi tawanannya, dia lagi mencintai kita katanya, makanya dia bikin syair. Sampai ke Madinah, orang itu ingin rumahnya, di rumahku ya Rasulullah, di rumahku ya Rasulullah. Terus sama Rasul itu bingung. Ya kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, karena yang ingin disinggahi oleh engkau sangat banyak. Gimana kalau saya usulkan, di mana untamu berhenti, disitulah engkau bersinggah. Biasa ya, saking menjaganya perasaan. Iya, perasaan. Ya lagi gimana untanya aja gitu. Ya, akhirnya semua orang tuh lihat unta. Gitu. Luar biasa ya. Akhirnya unta itu istirahat di rumahnya Ayub Al-Ansori. Maka Rasul di situ istirahat. Makanya waktu saya pertama ke Istanbul ya, ziarah ke makom Ayub Al-Ansori, itu luar biasa orangnya. Karena wafatnya ketika mau perang kan, udah 80 tahun masih ingin perang. Dan Rasul juga berbesar hati ketika ada memberikan masukan gitu, dia juga tidak lantas datang ke tempat sahabatnya yang paling kaya dengan punya hak prerogatif sendiri, enggak ya? Dia tetap musyawarah. Luar biasa ya, dengan kebesaran hati beliau yang tidak langsung. Dan ada keputusan ya yang luar biasa, ngikuti unta coba. Berarti ada binatang tertentu yang memang kita ikuti ya. Nah, itu. Sekalipun kalau binatang ya, kalau mendamaikan ambil. Kalau mendamaikan ambil. Karena apa ya? Al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Jangan sampai kehadiranku itu jadi konflik awal. Luar biasa. Berebut aku katanya gitu kan. Nah, untuk itu man ahabba syai'a fa huwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Karena Salman cinta sama Nabi, Nabi cinta sama Salman, ya ikuti. Ini kayaknya bagus ini usulnya. Sampai Ayub Al-Ansori itu wah berkah luar biasa. Dan dari zaman dahulu pun para kabilah-kabilah atau di sekarang itu para kabilah atau kekuatan organisasi Islam atau yang lain-lain itu keniscayaan selalu memang pasti ada. Tapi gimana caranya buat bisa jangan pageduk atau gimana ya, meskipun ada juga yang bilang sampai kiamat juga nggak akan bisa ini katanya. Tapi kan sekelas Rasul bisa mendamaikan itu semua dengan kabilah dari suku Quraisy, suku yang lain-lain. Ini kan juga tidak mudah tadi ya, pekerjaan yang luar biasa ini. Jadi orang tuh kalau sudah ciri orang sukses bisa mendamaikan. Ciri orang sukses. Keren. Orang tuh kalau masuk malah konflik nggak sukses. Luar biasa ini. Nah, karena itu diam kalau mendamaikan lebih baik. Diam. As-samtul islah, diam itu damai. Jangan bicara kecuali membawa kedamaian. Karena Islam itu kan damai mendamaikan. Nah, kalau
lisannya, ucapannya, perkataannya malah bikin konflik dengan orang lain, wah itu kebayang provokator itu namanya. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah ya, kita akan lanjut lagi, masih ada satu segmen ke depan dan pertanyaan dari netizen juga masih banyak sekali kita belum bahas ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah ya, masih di Embun Pagi setelah memberi solusi ya, masih di line yang sama di 0227214144 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740 ya. Pemirsa di rumah nanti di luar jam ini bisa berinteraksi dengan beliau, bisa lewat WA, bisa lewat telepon ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Kita akan lanjut lagi tadi ya. Ini yang menanyakan di 218 tadi. Ini sebenarnya tuh duluan Nabawi atau Kubah katanya tadi, gimana? Ya, atau Kabah. Kalau dilihat dari duluan, datangnya Nabi ke Madinah itu belum ada masjid. Jadi Kubah duluan. Nah, tapi dibenahi, dibesarkan ya Nabawi. Tapi ada riwayat yang lain, Nabawi duluan. Walau alam ya. Cuma yang jelas 5 masjid ini termasuk harus kita kunjungi. Masjidil Haram, Nabawi, Kuba, Aqsa, 4 masjid. Jadi jarahlah ke 4 masjidku kata. Sama masjidku aja baca. Luar biasa ya. Masjidil Haram, Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dan waktu itu saya sudah ke 3 masjid ya. Belum ke Aqsa kan, merenung terus. Alhamdulillah bisa. Karena ada hadisnya. Sampai pahalanya dilipat gandakan kan. Di Masjidil Haram 1 rakaat 100.000 rakaat. Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan 1.000 rakaat. Ada yang mengatakan 10.000 bahkan. 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan umroh. 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa 500. Nah, itu ada pahalanya tersendiri. Makanya kenapa orang-orang sekarang ada umroh plus ke Aqsa? Betul, itu ada hadisnya. Malah Kubah masuk. Ya, kalau orang yang belum pernah ke sana dan belum pernah ngerasain manfaatnya, energinya sebesar apa ya pasti menganggapnya kayak biasa aja, kayak masjid biasa aja, atau bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa udahlah mau doa di rumah aja sama aja kan. Sampai ada yang kayak gitu tadi. Betul. Karena rumusnya gini, an-nasu adau majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Nah, karena tidak tahu ya nggak mau tahu bahkan ya. Hari-hari yang ada di mana beda itu saya bilang. Beda itu. Saya kemarin sempat nangis agak lama karena harusnya berangkat haji kan karena sakit. Kan Bapak sudah bukan apa-apa, ibadah itu harus diulang-ulang. Ibadah terus diulang-ulang. Permintaan terus diulang-ulang. Kenapa? Kita butuh regenerasi yang soleh, dan kesolehan turunan kita itu karena jeritan doa kita di sana. Itu ya. Baik, lanjut lagi nih pemirsa nih. Tadi di 358 ini tadi doa awal tahun dan akhir tahun yang itu kayak di doa di Majmus Harib itu sebenarnya itu masih boleh dibaca atau enggak atau gimana sih katanya tuh? Iya, sebetulnya ya kalau sebentar ya. Puntennya jangan telepon ya. Luar biasa. WA saja ya. Yang lewat teleponnya masih. Begini. Seluruh doa itu silahkan. Doa Al-Quran, doa Nabi, doa sahabat, doa para ulama. Yang ada di Majmus Syarif, jangankan Majmus Syarif ya. Majmus itu kumpulan yang mulia kan. Kutipan kebaikan dari orang lain, yang non muslim saja boleh dikutip. Pengarang mengatakan bahwa makin banyak berkunjung makin dekat, itu ya. Ada nasihat yang banyak, itu nasihatnya boleh. Nah, ini Majmus Syarif, kumpulan yang boleh. Luar biasa. Boleh, jadi ya. Kita tuh jangan jadi terlalu ini tadi ya, karena hal-hal yang padahal Majmus Syarif ini luar biasa tapi sampai sedemikian ininya gimana? Nah, bahkan ada yang pendek. Allahumma ij'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Itu udah akhir tahun, awal tahun. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bernasib baik di sisimu. Itu kalau akhir, yang paling pendek itu ya. Allahumma ij'alni min ahsani abidika nasiban indaka. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bernasib baik di sisimu. Ya, kalau tahun lalu kita sakit, ingin tahun baru sehat. Tahun lalu banyak masalah, tahun baru tidak ada masalah. Itu maknanya di situ. Boleh kita doa di situ. Oke. Alhamdulillah, ini penjelasannya membuat kita jadi agak lega ya, dalam artian ya
jangan terlalu inilah tadi, jangan terlalu. Oke, ini tadi lanjut lagi tadi ini satu di apa? Ini di 448 katanya bulan Muharram itu adalah apa? Tadi udah di 358 ini tadi. Yang dimaksud saum Muharram itu apa katanya? Karena ya itu tadi ya apa orang itu selalu identik dengan katanya ini saya tuh harus 9 atau 10, tetapi karena Rasul itu cuman sekali hanya mewasiatkan, tapi saya mampunya pengen 2 kali, ini gimana tuh? Yang 9 yang 10? Ya, ini karena ada dalilnya ya, ada dalilnya. Walaupun itu saum sunnah, Terlepas Rasul tanggal 9 itu tidak, karena walaupun Nabi tidak melaksanakan karena kubur wafat, kita laksanakan itu sih masalah. Yang jelas beda. Tanggal 9-10 beda dengan yang tanggal 10. 9 saja silahkan. Tapi ada alternatif kan. Karena orang itu kalau saum malah sakit, nah, alternatifnya sedekah. Karena hadis mengatakan dilul mu'min yaumil qiyamah sedekah. Seorang mukmin akan dinaungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Jadi kita akan selamat dinaungi oleh sedekahnya. Nah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Alhamdulillah ya untuk teman-teman dari komunitas ABCD itu sekarang lagi bikin jembatan untuk masyarakat mumpung bulan Muharram katanya. Silakan, bagus itu. Karena kena banjir kan itu. Nah, ini terputus 2 kampung itu. Allah, Pak Ustaz apa pahalanya? Saya bilang luar biasa. bikin jembatan sehingga nyambung 2 kampung, nyalurkan air sehingga air di kampung itu jadi bagus ya, bisa wudu, bisa mandi, bikin sekolah, itu adalah bil haji. Sederajat dengan berangkat haji. Keren banget. Gitu. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Kemanfaatannya dahsyat tadi ya. Tidak terbayang lagi. Tidak terbayang itu. Oke. Tadi kemudian ini tadi ada juga yang mengatakan gini katanya. Tadi ini gimana katanya jadi memang identik dengan bahwa semua amal ibadah itu atau semua Muharram itu diidentikan nanti saya ingin mencari dunia katanya tadi. Gimana tadi? Apakah juga dibolehkan atau gimana tadi? Jadi kalau bulan Muharram itu yang nama hijrah ya, ada hijrah hisiah kan. Hijrah hisiah itu fisik yang pindah. Nah, tugas kita adalah satu dari sekian banyak ayyusihal ma'isyah, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Fi dunia hasanah. Pokoknya gini, sepeda nih harus jadi motor, motor nih harus jadi mobil, mobil ada, motor ada, bagus. Kontrak punya rumahnya kecil, bisa silakan. Karena kita harus punya fi dunia hasanah. Makna fi dunia hasanah itu salah satunya adalah zaujatu muwafiqah, pasangan yang soleh, wa awladu abrarun, anak-anak yang soleha. Nah, kemudian ada juga rumah yang besar, wasiah. Kemudian ada jarun solihun, tetangga yang baik. Nah, untuk mendapatkan itu kita butuh kerja keras. Karena ternyata fi dunia hasanah itu harus kita raih. Salah satunya rumah, kendaraan, apalagi pasangan, anak. Dan itu butuh proses dan tidak proses yang ringan. Dan bukan berarti dalam rangka hubud dunia tadi ya. Bukan, ini lebih ke kenyamanan dalam tanda kutip aja tadi, karena memang ya suka tidak suka kita hidup di alam dunia ini yang memang tantangan dan semuanya memang serba ini tadi ya, karena ya kita jangan utopis lah tadi ya, jangan terlalu ngayal ya hal yang lain-lain sehingga otomatis jika duniawinya benar-benar dilupakan sama sekali gitu. Nggak boleh. Karena gini, makin banyak fasilitas dari Allah, makin banyak kita disadarkan. Allah ngasih kesempatan. Banyak ngaji nih, kenapa nggak ngaji hujan? Kalau punya payung nggak ada alasan, gitu kan? Hujan besar nih, ada mobil. Gelap nih, ada senter. Payung nih kan hujan. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Tapi minimal nih, yang bawa payung tidak terlalu basah. Itulah posisi doa ya. Doa juga sama. Senter itu tidak bisa menghentikan gelap. Tapi minimal yang punya senter untuk sendiri terang. Begitupun kebaikan yang kita lakukan. Makanya makin banyak fasilitas, makin banyak kesempatan untuk berbuat baik. Harusnya ya itu ya meskipun pada kenyataannya makin kesini itu orang semakin bergelimang harta, semakin banyak fasilitas, bahkan
semakin berlebihan gitu ya, tetapi kayak kecenderungannya malah jadi melempem gitu tadi ya, malah jadi agak yang lain, yaitu tentu tidak kasus per kasus karena memang hal gitu kadang saja bisa terjadi, makanya selalu diidentikan dengan keberkahan itu identik dengan sedikit kata tadi. Baik, Tad, sebelum kita tutup, Tad, ada kesimpulan sama silakan. Pemirsa Bandung TV, mudah-mudahan kita termasuk menjadikan Muharram itu bulan kepekaan sosial. Yang kedua, jadikan Muharram itu bulan rekonsiliasi. Damai mendamaikan sehingga terjadi kebersamaan. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan adalah rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jadikan Muharram ini awal peduli pada anak yatim, miskin, dan duafa. Dengan cara ini, insya Allah makin sering kita menyayangi, maka yang Maha Penyayang akan menyayangi kita. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya kajian kita kali ini, amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberkahi ya, terutama di bulan Muharram ini. Baik, kita undur diri ya, mudah-mudahan Rabu depan kita ketemu kembali kalau ada umur, kalau ada waktu, dan kalau kita sehat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.